Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan kita boleh memasuki Minggu Advent yang pertama. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam Minggu Advent yang pertama ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu anugerah Allah dalam silsilah Yesus. Ini tema kita. Tadi di belakang di konsistori, seorang rekan yang bernama Fang Fen tadi cerita. Saya pikir hari ini Pak Ongki akan menjelaskan nama-nama ya dari silsilah Yesus satu persatu. Saya menjawab pengennya sih, ya kan? Tapi tentu tidak mungkin ya. Jadi pada pagi ini kita fokus dari dua nama, yaitu Daud dan Abraham. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara memperhatikan bagian firman Tuhan. Kita buka Injil Matius pasal yang pertama. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan kedua, lalu ayat yang ke-6, dan saya akan bacakan ayat yang ke-17. Matius pasal yang pertama, ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dan istri Uria. Ayat yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, apa yang tadi kita baca bersama ini adalah bagian dari silsilah Yesus yang tercatat di dalam Injil Matius. Nah saudara, bagian silsilah ini seringkali saudara menjadi bagian yang terlewat ketika kita memasuki masa raya Advent, Natal, gitu, kita merenungkan firman Tuhan. Nah bagian ini seringkali terlewat. Banyak orang lebih berfokus pada apa? Cerita tentang Maria, Yusuf yang berjumpa dengan malaikat, begitu ya. Lalu ada juga cerita Yesus yang dilahirkan, yang terbungkus dengan kain lampen, ditaruh dalam palungan. Lalu juga yang terkenal juga adalah kisah tentang bagaimana para malaikat itu menemui para gembala di padang gurun untuk memberitakan bahwa Sang Juru Selamat itu telah lahir. Dan di dalam drama-drama Natal seringkali itu yang kita lihat. Tentu tidak ada drama Natal yang menunjukkan atau menampilkan kisah silsilah. Nah saudara, bagian ini seringkali terlewatkan. Ada banyak alasan, salah satu atau beberapa di antaranya mengatakan, aduh kalau aku baca silsilah ini gak ngerti. Nama begitu ya. Ini siapa juga saya tidak tahu. Dan karena saya tidak tahu, tidak mengerti, maka bagian ini kurang relevan, kurang berbicara bagi hidup saya. Jadi lebih baik saya baca yang lain aja. Gitu ya. Dan juga kalau kita amati, jarang sekali ada khotbah-khotbah ketika masa Advent, Natal dan seterusnya. Ini menggunakan teks atau memakai teks tentang silsilah. Jarang sekali dikhotbahkan. Selain bagi jemaat, bagi kami, para pengkhotbah, ini juga menjadi satu bagian yang tanda kutip menakutkan. Menakutkannya seperti apa? Bagaimana supaya bagian ini tetap juga bisa berbicara relevan untuk jemaat. Sudah bayangkan, ada banyak nama yang ada tercatat di dalam silsilah Yesus. Bagaimana ini menyuguhkan menjadi sebuah khotbah yang relevan, ini menjadi tantangan. Menjadi sebuah hal yang tidak mudah. Tapi oleh karena itu gak apa-apa. Kita pagi ini akan belajar bersama-sama, saya pun juga akan belajar untuk bagian ini. Nah saudara, saya membaca satu tulisan yang ditulis oleh Scott Slayton, salah seorang pendeta dan juga penulis buku. Dalam tafsirannya mengenai silsilah Yesus, ada sebuah kalimat yang bagus yang dia katakan, dan saya mau ajak untuk kita melihat.
Di sana Scott Slayton mengatakan begini, catatan silsilah mengajak setiap pembaca Alkitab dan juga setiap pengkhotbah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dari narasi Alkitab. Keyakinan yang lebih kuat pada janji-janji Allah. Dan penghormatan yang lebih besar untuk kasih karunia Allah. Saudara, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya silsilah itu juga merupakan satu kesatuan di dalam Alkitab, di mana saudara bagian ini juga adalah hasil dari inspirasi ilahi kepada sang penulis kitab, dan bagian ini juga bagi kita sebagai pembaca ini juga memperlengkapi kita. Kita diajak untuk melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana anugerah Tuhan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Jadi saudara, catatan silsilah ini bukan hanya sekedar pelengkap atau sebuah catatan yang tidak penting di dalam Alkitab. Tidak saudara. Tapi justru di sana kita dapat sekali lagi melihat narasi Alkitab itu secara utuh menyeluruh. Dan di sini dalam konteks bagian silsilah Yesus kita belajar, kita mendapatkan makna. Ada dua makna dari silsilah Yesus. Yang pertama saudara, kita melihat bagaimana kita punya Allah yang berpegang teguh pada kesetiaannya. Dan Allah yang setia itu saudara menggenapi janjinya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan yang kedua saudara, dari bagian ini kita menemukan makna dari silsilah Yesus, yaitu adalah bagaimana Allah yang setia itu, yang menggenapi janjinya itu. Saudara, Allah itu menggenapi janjinya itu melalui orang-orang yang boleh kita katakan saudara tidaklah sempurna. Yang punya banyak kelemahan. Yang oleh masyarakat mungkin dianggap ini tidak masuk standar. Ini tidak, katakanlah kurang lah, katakanlah seperti itu ya. Nggak mungkin seperti itu. Tetapi saudara, dari sana kita melihat kekuatan anugerah Allah justru semakin nyata adanya. Nah saudara, dua hal inilah saudara yang akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata silsilah Yesus ini juga punya relevansi bagi hidup kita. Jadi sekali lagi ini bukan sebuah hal yang membuat kita bingung, membuat kita merasa ini gak penting buat aku. Tidak, justru sebaliknya. Kita bisa melihat ada relevansi penting dari makna atau silsilah Yesus bagi hidup kita. Dan saya mau ajak saudara untuk renungkan bagian ini lebih lanjut. Yang pertama saudara, kita melihat silsilah Yesus itu menunjukkan kesetiaan Allah dengan menggenapi janjinya. Nah saudara, memang harus diakui bagi kita orang modern atau orang yang hidup di zaman now untuk memahami silsilah. Nah saudara, bila kita orang yang hidup di zaman ini ditanya atau diminta untuk merekomendasikan, ya memperkenalkan diri dan merekomendasikan, kita yang hidup di zaman sekarang ketika kita diminta untuk ayo perkenalkan dirimu, mungkin kita langsung saudara akan berpikir, akan mengeluarkan daftar gelar yang kita miliki. Kita sekolah di mana? Keahlian kita, skill kita apa? Kita mungkin juga berpikir kita akan memperkenalkan diri kita, menunjukkan diri kita lewat apa? Lewat pengalaman kerja kita. Saya pernah bekerja seperti ini dan seterusnya, dan seterusnya, seterusnya. Kita mungkin juga akan menyuguhkan kepada orang lain. Supaya orang lain kenal kita. Lewat apa? Lewat prestasi atau pencapaian kita. Sudah itulah yang terjadi di dalam budaya individualistik seperti ini. Kita akan memperkenalkan diri kita seperti itu. Tetapi tidak saudara, di zaman Matius hidup dan menulis Injilnya. Nah saudara, Matius menulis Injilnya ini ditujukan kepada orang Yahudi Kristen. Nah orang-orang Yahudi pada waktu itu, pada masa itu adalah sebuah masyarakat yang sangat mengutamakan komunitas. Mereka orientasinya adalah keluarga. Sehingga pada masa itu keluarga atau keturunan sudah itulah yang membentuk kurikulum vitae dari seseorang. Jadi siapa sesungguhnya orang itu dapat dilihat dari keturunannya. Maka tidak heran kita bisa melihat
Matius ketika memperkenalkan siapa Yesus kepada pembacanya termasuk kita hari ini, itu lewat silsilah. Nah, saudara, melalui silsilah ini ada satu pesan yang Matius ingin sampaikan kepada kita, yaitu apa? Bahwa Allah yang berjanji bahwa ia akan mengutus sang Mesias, sang penyelamat itu telah menggenapi janjinya di dalam diri Yesus Kristus. Dan Matius menarik garis leluhur Yesus ini dan ia memperkenalkan Yesus sebagai anak Daud, anak Abraham. Wah, saudara, ketika pembaca pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu mendengar dua nama ini, saudara, alarm mereka pasti berbunyi. Kenapa? Karena dua tokoh ini bukanlah tokoh yang sembarangan bagi bangsa Yahudi. Boleh dikatakan dua tokoh ini adalah tokoh terbesar yang ada di dalam tradisi Yahudi. Abraham dan Daud, saudara. Kita akan lihat dua tokoh ini adalah dua tokoh yang sama-sama punya kesamaan. Sama-sama telah menerima janji Allah. Dan kita akan lihat, saudara. Yang pertama kita akan lihat Daud, janji Allah kepada Daud. Saudara, Daud boleh dikatakan adalah satu tokoh yang begitu luar biasa dihormati oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ia adalah dianggap sebagai raja yang mengokohkan kerajaan Israel. Sehingga kerajaan Israel itu bisa berjaya, bisa besar, dan tidak terkalahkan pada waktu itu. Dan di sana, saudara, Daud mendapatkan janji Allah bahwa nanti akan ada ahli warisnya atau akan ada keturunan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki yang akan membawa sebuah kejayaan, zaman keemasan, penuh dengan kekuatan dan berkat. Dan raja ini, keturunan dari Daud ini, sudah ia akan menaklukkan raja-raja di bumi dan akan memerintah untuk selama-lamanya. So, ini janji Allah kepada Daud. Dan bagi Matius, Yesus adalah penggenapannya. Oleh karena itu tidak heran di dalam Injil Matius, saudara, tidak kurang 9 kali Yesus itu disebut sebagai anak Daud. Yesus itu selalu diasosiasikan dengan anak Daud, keturunan Daud. Dan semua itu menunjuk kepada bahwa Yesus adalah sang Mesias itu. Yang dijanjikan Allah yang akan menjadi pewaris tahta Raja Daud. Di mana, saudara, di dalam Kristuslah seluruh pengharapan bangsa Israel akan pemulihan itu digenapi atau terpenuhi, saudara. Dan di sini kita juga melihat Abraham pun juga demikian. Nah, saudara, Abraham juga mendapatkan janji Allah. Abraham adalah boleh dikatakan salah satu tokoh juga dalam bangsa Israel yang banyak orang Israel atau semua orang Israel menaruh hormat yang tinggi. Sebab melalui Abrahamlah cikal bakal umat Allah itu terbentuk, saudara. Dan di sana Allah berjanji kepadanya bahwa melalui dirinya atau keturunannya semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan inilah, saudara, yang juga diyakini oleh Matius. Diawali oleh Abraham, janji berkat bagi segala bangsa. Ini jugalah yang digenapi oleh Yesus. Sebabnya kalau kita melihat di awal Injil Matius dan di akhir Injil Matius pasal 28, saudara, ada sebuah yang disebut istilah teknisnya itu inklusio. Ya, semacam seperti kalau kita beli burger itu kan ada rotinya ya, atas dan bawah. Ya, membuka dan menutup bahwa Injil itu, keselamatan itu adalah untuk segala bangsa. Karena Abraham juga dikatakan melalui dirinya segala bangsa akan diberkati. Dan kita melihat di akhir Injil itu, saudara, Injil Matius, Yesus juga sebelum ia naik ke surga, ia memerintahkan kepada para murid untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku.
Sehingga di sana kita bisa melihat bagaimana keselamatan itu juga dinyatakan. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi bagi segala kaum di muka bumi. Nah saudara, kita melihat bagaimana melalui silsilah ini, Matius ingin mengatakan, lihat, Allah dulu pernah berjanji kepada Abraham. Allah dulu pernah berjanji kepada Daud. Dan sekarang janji itu digenapi di dalam diri Yesus. Allah tidak pernah mengabaikan, Allah tidak pernah melupakan, Allah tidak pernah meninggalkan janjinya. Yesuslah sang penggenap janji itu. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, tetapi yang menjadi bagian kita untuk sampai kepada pemenuhan janji itu, saudara, kita melihat ada jalan yang panjang dan berliku yang harus dilewati oleh umat Allah. Bagaimana tidak, saudara? Butuh waktu yang tidak pendek untuk umat Israel, untuk kita menantikan sosok Mesias itu hadir, memenuhi janji Allah. Saudara, kalau kita perhatikan setelah nama Daud dan Abraham, ada begitu banyak nama yang didaftarkan oleh Matius di dalam silsilah Yesus. Seolah-olah ada seorang penafsir yang mengatakan, seolah-olah Allah itu sedang mengulur waktu untuk menggenapi janjinya. Tetapi lihat, Allah tetap mengingat dan Allah tetap menepati janjinya. Nah saudara, bagian kita seringkali saudara, kita itu bergumul. Kita itu susah untuk apa? Memegang teguh janji Allah. Waktu Tuhan seolah-olah diam, kita disuruh untuk menunggu. Saudara, boleh dikatakan ini menjadi sebuah waktu yang tidak mengenakkan bagi kita. Menunggu itu sebuah hal yang tidak mengenakkan. Bisa jadi saudara, di dalam masa penantian itu saudara, kita gelisah, kita takut. Ini beneran datang, ini beneran ada atau tidak ya? Ini beneran terjadi atau tidak ya? Dan saudara, ketika kita ada di masa atau situasi seperti itu, tentu kita menjadi tidak nyaman. Dari sisi kita saudara, kita seringkali seperti ini. Kita inginnya, kalau Tuhan janji apa, langsung saat itu juga ditepati. Atau kalau kita ingin apa, kita berdoa, maunya apa? Tuhan segera jawab doa kita. Kita enggan untuk menunggu. Saudara, memang menunggu itu tidak nyaman, menggelisahkan. Tapi seringkali itu menjadi bagian dari rencana Tuhan. Dan ada bagian dari rencana Tuhan untuk dia diam dan tidak langsung menjawab doa kita. Saudara, Tuhan pasti selalu menjawab doa. Tetapi apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hati kita saat kita menunggu, seringkali itu lebih penting daripada jawaban doa yang kita tunggu-tunggu. Dan di sini kita juga perlu melihat bahwa seringkali Tuhan itu menjawab doa. Dan selalu Tuhan itu menjawab doa. Namun terkadang jawaban yang Tuhan berikan itu tidak selalu seperti apa yang kita inginkan atau kita harapkan. Saudara, kalaupun Tuhan membuat kita menunggu atau meminta kita menunggu, kita perlu melihat ada rencananya yang lebih mulia dari apa yang kita bayangkan. Sebagai contoh saudara, Yusuf harus menunggu 14 tahun sebelum dia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Abraham harus menunggu 25 tahun sebelum ia menerima anak yang dijanjikan itu. Musa, saudara, bahkan ia harus menunggu 40 tahun sebelum ia diangkat untuk menjadi pemimpin dari Israel yang membawa bangsa itu keluar dari penindasan di Mesir. Dan kalau kita melihat Injil ini, bagian perjanjian baru ini, bulan lalu kita mendalami, kita belajar dari kitab Maleaki. Saudara, di dalam latar belakang kitab, jadi kita belajar bahwa ada masa kurang lebih 400 tahun jaraknya antara kitab Maleaki, kitab terakhir dalam perjanjian lama, dengan perjanjian baru. Masa itu disebut sebagai masa silent, diam. Allah tidak pernah mengutus
malaikat untuk menyampaikan firman. Ia tidak pernah bersabda langsung kepada umatnya. Allah seolah-olah diam. Allah seolah-olah tidak berkata apa-apa. Dan di sini kita mau belajar. Just because he is silent doesn't mean he is absent. Hanya karena ia diam bukan berarti ia tidak ada. Saudara, Allah mau kita belajar dengan teguh untuk kita memegang janjinya. Melalui bagian ini kita diingatkan. Meskipun kita terkadang harus menunggu. Meskipun kita terkadang ada di dalam lembah kekelaman. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan seolah-olah diam, tidak berkata apa-apa. Tuhan tidak bertindak apa-apa. Seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita. Ketika ia diam bukan berarti ia tidak ada. Ada satu rencana yang Tuhan mau nyatakan. Ada satu karya yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Dan Tuhan mau kita belajar untuk percaya. Pegang teguh janjinya. Sebab ia adalah Allah yang tidak pernah lupa. Yang tidak pernah mengabaikan. Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan saudara, bukankah yang terpenting dari janji Tuhan, yaitu Mesias Sang Juru Selamat, sudah Tuhan telah genapi di dalam kehadiran Kristus Yesus. Oleh karena itu kita diingatkan pagi ini. Mari kita belajar untuk tetap percaya pada janji Tuhan. Mari kita tetap percaya, pegang teguh bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dan yang kedua saudara, melalui silsilah ini. Silsilah Yesus menunjukkan bagaimana anugerah Allah itu datang kepada orang-orang yang tidak layak. Nah, saudara, tidak berhenti pada penggenapan janji mesianis, saudara. Silsilah Yesus juga menunjukkan kepada kita bagaimana cara kerja Allah di dalam menggenapi janji itu. Yaitu kita melihat bagaimana Allah bekerja melalui orang-orang yang tidak terduga. Nah, saudara, leluhur Sang Mesias itu tidak hanya berasal dari tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pahlawan iman. Mereka yang dikatakan para raja pembesar yang gagah perkasa. Atau para imam yang saleh. Sebaliknya kita akan menemukan kalau kita meneliti lebih lanjut dari silsilah Yesus ini. Ada sisi gelap dari para leluhur Yesus. Di mana terdapat nama-nama yang tidak diharapkan. Nama-nama yang mungkin saja saudara oleh golongan masyarakat pada waktu itu. Ini tidak masuk standar. Ini tidak masuk pilihan. Mungkin ada banyak orang ketika disuguhkan nama-nama seperti ini dengan latar belakangnya masing-masing. Akan malu untuk mengakuinya. Tetapi semuanya itu ada di dalam garis silsilah Sang Mesias. Dari 14 keturunan. Mulai Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dari 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kita akan melihat keputusan Allah yang aneh. Di mana Allah memilih para penipu. Allah memilih para pembohong. Orang-orang yang dikatakan tidak bermoral. Dan juga orang-orang yang di luar dari golongan Yahudi. Orang-orang non-Yahudi. Termasuk 4 nama wanita yang ada di slide. Kita melihat ada Tamar, Rahab, Rut dan Betsyeba. Mereka adalah 4 orang yang bukan dari golongan Yahudi. Mereka adalah orang dari bangsa asing. Dengan berbagai macam cacat celahnya. Tetapi saudara, oleh Matius mereka tercatat dalam silsilah Yesus. Di sana Matius ingin berkata apa? Matius ingin berkata bahwa Allah bekerja di dalam dan melalui orang-orang seperti ini. Di tengah keberdosaan manusia Allah tetap beranugerah. Ia memilih, ia memakai mereka untuk menggenapi janji akan kelahiran Sang Mesias. Saudara, pesan Matius sangat jelas. Yesus datang melalui orang-orang yang terbuang. Orang-orang yang tidak layak. Dan untuk itulah ia datang untuk mereka.
Mereka yang dikucilkan oleh masyarakat. Mereka yang tidak dianggap. Mereka yang tidak memenuhi standar. Mereka yang hidup terbelenggu oleh dosa. Untuk itulah Yesus datang. Dan itu sebabnya saudara, kalau kita melihat di dalam karya pelayanan Yesus. Dalam Injil Matius, saudara, dengan jelas sekali seolah-olah Yesus datang mencari dan terus mencari orang-orang berdosa daripada orang benar. Dan pada satu ketika Yesus pernah berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, anugerah kepada yang tidak layak inilah yang dihayati oleh Matius sang penulis Injil. Ia pun juga mengalami anugerah yang besar itu. Saudara, Matius adalah orang Yahudi. Tapi ia punya pekerjaan sebagai pemungut cukai. Ia mencari nafkah dengan cara memeras, menindas dan menipu sesama orang Yahudi lainnya. Bagi orang Yahudi yang lain, Matius ini dianggap sebagai pengkhianat, pendosa besar, ahli waris neraka. Jadi Matius kalau mati masuk mana? Masuk neraka. Karena apa? Karena pemungut cukai. Tapi lihat, Yesus datang kepada Matius. Yesus memanggil Matius untuk mengikutinya, menjadi muridnya. Dan perhatikan setelah itu, Yesus juga mengatakan, aku mau menumpang di rumah. Yesus makan di rumah Matius, sang pemungut cukai. Dan ketika itu saudara, Matius ketika tahu Yesus akan datang ke rumahnya, saudara, apa yang dilakukan oleh Matius? Ia tidak mengumpulkan orang-orang benar, orang-orang saleh. Tetapi yang diundang masuk ke rumahnya untuk berpesta bersama Yesus adalah orang-orang sejenis dengan dirinya, orang-orang berdosa. Sehingga tidak heran, orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang-orang pada waktu itu mengatakan, kok Yesus makan bersama orang berdosa? Kok Yesus mau makan, mau kumpul sama orang-orang berdosa? Saudara, Matius tahu bahwa ia adalah orang yang paling tidak mungkin untuk menulis Injil, firman Tuhan. Ia adalah orang berdosa, tetapi lihat anugerah Allah yang besar itu datang pada dirinya. Mengubah hidupnya, memakai dirinya. Sehingga tidak heran apa yang ia tulis adalah sebuah kitab yang menceritakan kabar baik. Injil Allah itu. Allah yang menyelamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Allah yang menyelamatkan bukan berdasarkan jasa kita. Tetapi sepenuhnya berdasarkan anugerahnya. Berdasarkan kemurahannya yang berdaulat itu, saudara. Jadi saudara, melalui silsilah Yesus dan hidup Matius. Matius hendak mengatakan bahwa dia dapat menjadi anggota keluarga Yesus itu karena anugerah semata. Bukan orang baik yang masuk lalu orang jahat keluar, bukan. Semua orang masuk hanya oleh karena kasih karunia Yesus. Hanya apa yang dilakukan Yesus yang dapat memberikan kita kedudukan di hadapan Allah. Dan di minggu Advent yang pertama kita diingatkan akan hal ini. Kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah melupakan janjinya. Dan ia telah menggenapi janji tersebut. Janji datangnya Mesias di dalam diri pribadi Yesus. Saudara, ada quote menarik yang saya temukan. Quotes ini mengatakan seperti ini. Jika problem terbesar kita itu adalah informasi, maka Tuhan atau Allah akan mengirim kita seorang pendidik. Jika problem terbesar kita adalah teknologi, maka Tuhan akan mengirimkan kita ilmuwan-ilmuwan. Jika problem terbesar kita adalah uang, Tuhan akan mengirimkan kita ekonom-ekonom yang bisa membangkitkan, melancarkan perekonomian. Tetapi saudara, karena problem utama terbesar kita adalah dosa, maka Tuhan mengutus juru selamat bagi kita. Dan itulah yang digenapi di dalam pribadi Yesus. Sudah, persoalan terbesar kita bukanlah masalah hutang piutang, bukanlah sakit penyakit, kegagalan, depresi, atau keegoisan yang membuat relasi kita rusak. Sudah, persoalan terbesar kita adalah masalah dosa.
Bagaimana karena dosa kita terpisah dari hadapan Allah. Dan di dalam kehadiran Yesus, persoalan terbesar umat manusia itu diselesaikan dengan tuntas. Dan di dalam Minggu Advent ini kita juga diingatkan bagaimana Allah yang setia itu adalah Allah yang mau mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sudah seorang pendeta dan juga seorang penulis buku yang bernama C.S. Lewis pernah mengatakan begini. Anak Allah menjadi manusia untuk memampukan manusia menjadi anak-anak Allah. Saudara, Allah yang maha tinggi itu mau datang berinkarnasi dalam dunia ini. Dalam diri Yesus. Yang meninggalkan segala kemuliaannya di surga. Untuk mencari kita. Supaya kita yang hina, yang tidak layak, yang tidak memenuhi standar ini. Saudara, kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita tidak perlu membayar apapun untuk menerima anugerah ini. Karena sang pemberi anugerah itu sendirilah yang telah menanggungnya dengan tuntas, dengan lunas. Saudara, itulah Injil. Saudara, Injil bukan berbicara tentang usaha manusia untuk melakukan ini dan itu supaya kita mendapatkan Tuhan. Tetapi saudara, Injil itu berkata apa? Tuhan yang terlebih dahulu turun ke tempat yang paling hina. Supaya kita yang paling hina dapat dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Minggu Advent ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan beranugerah di tengah hidup manusia, orang-orang yang tidak layak, yang berdosa. Dan dari sanalah kita melihat untuk itulah Ia ada. Ia mencari kita, Ia mengundang kita untuk percaya kepadanya. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk menanggapi anugerah Allah ini dengan tepat.